Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Amelia. Ibu berasal dari Universitas Indra Prasta PGRI dengan jurusan bimbingan dan konseling. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang perkenalan hari ini. Gimana tuh Bu kampusnya? Di situ dicatat. Bagus ya, Bu, kampusnya, Bu? Bagus banget. Di ruang mana ada AC atau di ruang mana? Sekarang belum, mungkin nanti. Sebelum dimulai, boleh perkenalkan diri masing-masing ya. Iya, Bu. Mulai dari kanan aja lah. Halo, nama saya Alpi Dwi, biasa dipanggil Alpi. Udah. Nama saya kayak si Puspa, bisa dipanggil Puspa. Ayo, namanya siapa? Namanya siapa? Obi. Oh, namanya Obi. Satu lagi. Sebelahnya Bate. sebelahnya nih. Saya Insan itu utama Ibu, bisa dipanggil Insan. Nama saya Joko Taruk, biasa dipanggil Kang Tenda. Nama saya Rahman. Nama saya Fitri, Bu. Nama saya Alpan, Bu. Nama saya Ilham, Bu. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan kalian layanan informasi. Baik, semuanya ada yang pernah tahu gak sih layanan informasi itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa Oke, tuh, Ibu Bu? jelasin dulu ya. Ya, Bu. Layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan atau suatu kegiatan yang diberikan oleh guru BK untuk memberikan informasi tentang pendidikan. Nah, di sini ya, Ibu kepada peserta didik yaitu kalian semua untuk memberikan pemahaman dan informasi. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bantuan serta pengertian dari layanan informasi kepada peserta didik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya apa layanan informasi itu. Dan di layanan kali ini Ibu mengangkat tema tentang pergaulan bebas. Untuk manfaat dari pembahasan layanan ini itu biar kalian bisa memilah-milih dan melihat mana pergaulan yang bagus dan tidak untuk diri kalian. Ya, apa, Bu? Bu, maaf, Bu, belum doa. Nanti doa di akhir. Oh, baiklah. Oke. Nanti Ibu akan share PPT ke kalian semua. Nanti kalian bisa lihat. Baik Bu, siap. Ya, Oke, Bu. Ibu udah share ya PPT-nya. Minjem HP-nya dong, Di Bu. gambar pertama itu ada orang yang terkena overdosis obat terlarang yang biasanya mereka awalnya disuruh mencoba oleh salah satu temannya. Lalu mereka ketagihan pada akhirnya overdosis. Di gambar yang kedua ada sekelompok anak muda yang selalu berkumpul di klub atau mabok-mabokan. Biasanya dia untuk menghilangkan rasa stres atau sakit yang berlebihan dikarenakan seseorang, dan ini biasanya juga dalam pengaruh lingkungan. Bu, Tut, Bu, bisa gitu, Bu. Oh iya tuh. Ilham, Bu, si Ilham. Itu lagi nggak masuk. Si Ilham, Bu, si Ilham berarti, Bu. Ilham pergaulannya bebas banget, Bu. Iya tuh, Bu. Misal kayak kita ada dalam lingkungan yang suka mabok-mabokan, ngeganja dan lain sebagainya, itu gak nutup kemungkinan buat kita ikut lingkungan tersebut gitu kan. Terus yang ketiga itu juga ada gambar anak sekolah yang terkena pergaulan bebas dan dengan bentuk seks bebas. Kenapa bisa terjadi seks bebas dan hamil di luar nikah atau MBA? Itu biasanya karena kurang pengawasan dari orang tua. Bu, kalau misalkan pergaulannya Jaksel, Bu. Jaksel nggak semua bebas kok, Mas. Oh, kayak Saya gitu ya, juga Bu. di Jaksel soalnya. Oh iya, siap, Bu. Mananya ke Jaksel? Bu, kalau Situ. pergaulan pesta seks gimana, Bu? Wah, di sini kan nggak marak tuh. Tapi, Mungkin kalian semua atau sebagian dari kalian ada yang belum mengetahui kan apa yang termasuk dalam pergaulan bebas gitu. iya, Bu, belum, Bu. Terus dampak penyebab dari pergaulan bebas tersebut. Jadi sekarang Ibu mau ngejelasin memberi layanan informasi ke kalian tentang pergaulan bebas. Nah,
Nah, manfaat dari pembahasan ini ya jadi kayak tadi Ibu bilang supaya kalian gak terjerumus di dalam pergaulan yang menyimpang atau nggak baik gitu kan. Nah, di dalam kegiatan hari ini kita akan bersama-sama nerapin asas dalam BK, yaitu asas kegiatan, keterbukaan, kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Ibu berharap dalam menjalani layanan hari ini anak-anak semua dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga setelah layanan ini kita semua mendapatkan manfaat dari materi yang Ibu sampaikan. Amin. Untuk tata laksana, jadi kegiatan hari ini itu setelah Ibu memberikan materi, lalu nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Tapi setelah Ibu menjelaskan, baru kalian boleh tanya jawab biar keadaan kondusif, gitu, nggak terlalu berisik. Terus juga kalau mau nanya boleh angkat tangan. Terus nanti yang lain yang gak nanya jangan bicara sendiri-sendiri biar tetap kondusif gitu. Nah, sebelum layanan hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin doa oleh siapapun deh. Ketua kelas, Bu. Boleh, ketua kelasnya mana? Nama Ilham, Bu. Ilham. Ilham, Bu. Oh, Ilham ya, udah nanti berarti. Sama Ilham. Ya Bu, baiklah untuk memulai kegiatan hari ini alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Amin. Doa selesai. Ada yang tahu gak sih pergaulan bebas tuh arti umumnya tuh apa gitu? Bebas. Bebas Bu. Bebas, Bu. Gak ada hambatan. Nggak ada yang Nggak ada yang halangin, Bu. Gak ada yang ngekam. Nggak punya orang tua, Bu. Bebas. Oh iya, Bu. Berarti gue gitu aja. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang, Bu. Pokoknya. Pergaulan bebas itu berasal dari kata pergaulan dan bebas, jadi dua kata yang dipisah gitu kan. Kalau digabung emang nggak boleh Bu? Jadi nggak bisa. Jadi Nah, pergaulan itu sendiri kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jalin pertemanan dalam kehidupan yang bermasyarakat. Sedangkan bebas itu lepas atau tidak terikat. Maka disimpulkan pergaulan bebas itu adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas atau tidak terikat oleh siapapun. Pergaulan bebas ini juga adalah perilaku yang menyimpang atau melewati batas. Pergaulan bebas terjadi pada remaja disebabkan oleh faktor seperti kegagalan remaja, menyerap norma agama dan norma Pancasila, dan adanya rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis. Pergaulan bebas ini juga berdampak pada kepribadian seseorang. Dampak pergaulan bebas memberikan pengaruh besar untuk diri sendiri, orang tua, dan negara, seperti ketergantungan obat, tertularnya penyakit kelamin menular seperti HIV dan AIDS, mungkin meningkatkan kriminalitas, membuat hubungan keluarga rusak, kehamilan di luar pernikahan atau MBA, terus dikucilkan masyarakat. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari pada remaja tidak terlepas dari pengaruh yang konstruktif dari pengaruh destruktif. Sebenarnya kedua sifat itu telah ada sejak manusia remaja dilahirkan. Sifat ini akan berpengaruh pada remaja, tergantung di mana remaja itu berada. Jika remaja tersebut ada pada lingkungan yang tidak baik, maka yang akan didominan adalah pola tingkah laku yang tidak baik. Dek, bisa dijelasin nggak pergaulan bebas tadi apaan? Ya, aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Jadi dampak dari pergaulan bebas itu kalian bisa HIV bisa terjadi karena hubungan bebas. HIV apaan, Bu? Wah, apa ya? Padahal saya lupa. Ini sih juga lupa sih. Makanya saya nanya. Bu, izin kamar mandi boleh, Bu? Nggak boleh, duduk dulu. Lah kenapa, Bu? Nggak boleh, deh, tahan. Saya kejam. Temennya Bu Fitri ya Bu ya? Ya. Ya, pantes. Siapa tuh? Aja Bu Hah? Bu itu siapa? Ada itu guru pelajaran matematika. Lanjut, Bu. Saya lagi suka banget nih, Bu, dengerinnya. Hah? Semalam ya? Iya. Semangat kan? Harus semangat kan? Iya, Bu, lanjut, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Sip.
faktor penyebab pergaulan bebas pada remaja itu ada banyak. Pertama, tingkat pendidikan keluarga yang minim. Seperti anggota keluarga tidak mempunyai pendidikan yang bagus, atau tidak lulus sekolah, atau tidak pernah bersekolah. Mungkin orang tuanya dia nggak sekolah, tapi karena itu bisa buat kalian jadi terkena pergaulan bebas. Oh, Ya, terus broken home, bisa tahu sendiri lah broken home. Saya nggak tahu apa itu. Apa itu, Bu? Kayak orang tua cerai, berantem setiap hari, orang tua selalu selingkuh, terus jadi kayak kakak saya, Bu. banyak lah. Sabar ya Alfi. Iya, Bu. Jadi kayak Saya di SD menurutnya Bu. Terus ekonomi keluarga, biasanya ekonomi keluarga yang kurang bagus bisa jadi, tapi keluarga yang ekonominya bagus tidak menutup kemungkinan. Tapi zaman sekarang bukan ada yang keluarga bagus, Bu, yang malah itu, Bu. Kan saya bilang tidak menutup kemungkinan. Maka dengerin Ilham. Ilham gimana sih, Bu? Hukumnya Bu, sebelum depan Bu. Ya. Terus juga kondisi lingkungan, misal kalian ada di dalam lingkungan yang kurang bagus, kayak ya lingkungan kurang bagus kayak pada suka mabok-mabokan, Itu Bu, dong. ganja gitu-gitu kan banyak tuh sekarang di lingkungan. Ganja apaan, Bu? Iya, ganja apaan, Bu? Itu loh daun, kalau dikonsumsi sedikit nggak apa-apa, banyak nggak boleh, nanti mabuk. Kemarin Insan konsumsi ganja apa? atau apa, Bu? Kalau ganja itu Walpres, capres ya. Capres. Oh, capres. Itu ganja ya? Itu ganti ya? Ini Masa ganja. Bu? Tapi apa gantinya, Bu? Betul. Terus sama penyalahgunaan internet. Itu kayak kita ngakses internet tapi buat nonton yang enggak gitu kan. Wah, Contohnya apa, Bu? nonton film dewasa yang nggak di umurnya. Aduh, saya nggak pernah, Bu. Insan kemarin ke gap, Bu. Saya nggak pernah, Bu. Dia fitness saya Bu. Bikin yang lain gitu. Insan kemarin ke gap. Bu, kalau temennya sering ngajakin bolos puasa, Bu, itu termasuk pergaulan bebas, Bu? Bukan, Bu? Itu tergantung iman. Iya, kalau iman yang nggak puasa, kagak ngikut. Oh iya, Bu. Bu, kalau misalnya saya keluar malam, tapi saya cuma nongkrong doang, Bu, nggak ngapa-ngapain, Bu. Bohong, Bu. Ngobrol nggak mau ngapain? Tapi keluar malam. Keluar malam, Iya, keluar Bu. malam. Ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol doang, Bu. Main gitar. Main gitar. Ada. Ada Bu, saya kan juga Bu. Sekalian, apa namanya? Berarti pergaulannya sehat. Oh, walaupun pulang pagi juga sehat itu. Itu enggak. Itu nggak sehat. Nah, jadi gimana dong Bu? Pulang pagi tuh biasanya, aduh, udahlah. Oh, berarti kalau misalkan saya pulang pagi dicapnya anak bandel gitu, Bu. Tetangga. Iya. Kenapa ya Gara-gara story time? tetangga. Kenapa ya story time sekarang kayak gitu ya, Bu ya? Pulang pagi dicapnya bandel gitu. Padahal kerja gitu. Iya, padahal tahu. kalau Honda pulangnya pagi, Bu. Ya kan itu tergantung tetangga ngelihatnya gimana gitu kan. Stigma orang kan nggak bisa kita atur. Bu, Fitri tidur, Bu. Biarin nggak apa-apa. Oh, nggak mau, Bu ya? Ya, aja, Oh, Bu. Bapak, Bu. Ya udah, saya tidur ya, Bu ya. Ya tidur semua yang dengerin saya siapa kalau gitu? Oh. Ya ini. Marah sih. Ini. Ya. Lanjut ya. Ya, Bu. Terus ada juga faktor pemicu dari pergaulan itu sendiri. Apa ya? Aduh. Dan apa, Bu, baru pertama kali ngajar ya, Bu ya? Iya nih, saya guru baru. Oh. Gantiin Pak Alfi, Bu. Pesan aja. Iya, Pak Alfi. Kemarin mau nikah katanya deh. Oh. Nikah lagi ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Juga. sih, Pak Haji. Apa yang kemarin, Bu? Ya, pemicu pergaulan bebas itu nggak bisa kontrol diri. Hah? Nggak bisa kontrol diri. Bu, pelan-pelan, Bu. Pelan, Bu. Bahas Kita itu masih masih baru Bu. Oke, baik. Faktor internal itu kan berarti dari dalam ya. Iya. Kalau eksternal USB ya? Apa? Kalau dari apa eksternal itu berarti dari lingkungan teman-teman gitulah. Oh. Nah itu adalah nggak bisa kontrol diri, nggak bisa ngendaliin emosi, terus ada dorongan dalam diri. Gitu. Jadi pada Bu, maaf, Bu, mama saya telepon, Bu. Apa, silakan. Apa, Bu? Halo, Ma. Faktor internal pemicu dari pergaulan bebas itu menurut Bahasa 2006
dalam kutipan Hafri Haidir Anwar 2019. Salah satunya itu adalah kontrol diri. Nah, kontrol diri ini sendiri itu berkaitan dalam mengendalikan emosi dan dorongan dari dirinya sendiri. Kurangnya seseorang dalam mengontrol diri bisa memicu cepatnya remaja mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri. Dikarenakan tidak ada benteng di dalam diri, sehingga akan cepat terjerumus dalam pergaulan bebas. Oh, berarti harus ada bentengnya ya Bu ya? Iya, tapi bukan benteng kita sih ya. Bentengnya gimana tuh? Maksudnya Bu? Kayak nguatin iman aja gitu. Oh, gue nggak boleh nih kayak gini. Oh, gue nggak boleh nih kayak gitu. Itu nggak boleh, nggak bagus. Kalau gue kayak gini, gue bikin orang tua gue begini gitu loh. Pakai logo aja ya biar kita akrab. Baiklah. Tapi Oh, boleh. Bu, kalau bentengnya habis diganti banteng boleh Bu? Boleh duduk ntar. Goreng masih Orang lihat. Ini ada tukang bakso di depan. Lanjut. Lanjut Bu. Kurangnya kesadaran diri. Siapa yang nggak sadar? April. Nggak tahu diri. Saya sadar Bu, karena saya nggak tahu diri. Siapa diri? Ada Bu diri Bu. Udah tahu dong. Tahu. Nanti kayak jokes Bu ya. Apa tuh? Jokes. Jok sempat dengerin lagu gak sih? Jokes. Sorry ya. Bu, Alpi suka nyolong pulpen, Bu. Dia tuh Alfi udah masuk pergaulan bebas tuh, mencuri. Oh iya Bu, iya. Iya. Kan saya kan minjem Bu. Tapi sudah udah balikin. Kenapa aja itu mencuri kan besoknya bisa dibalikin? Kenapa nggak dibalikin? Ya mungkin hari ini dibalikin. Lah kan minjem, tapi lupa Bu. Tetap aja. Apa? Kalau minjem berarti minjem. Lah tadi kan harus dibalikin. lupa. Bilang kalau saya minjem. Iya, minjem kan? Iya. Minjem nggak dibalikin. Iya. PHM. Kenapa mencuri? Enggak di AM, lupa dibalikin. Lupa doang Bu. Lupa doang. Terus Kali lupa mungkin pas udah habis baru dibalikin gitu Bu. PHM. Oh, itu Hak milik. Ya. April. Alpi tuh, Bu. Berarti 2.000. saya harus balikin pulpennya Bu. Ya, ganti yang baru, beli. Oke. 3.000 doang. Jadi alasannya cari yang baru. Iya. Kenapa nih Alvan kalau boleh tahu? Solusinya mah emang cari yang baru, Pak. Iya dong. Masa lu ngontak di situ aja sih? Iya. Harus sadar diri makanya. Iya kan. Kalau nggak sadar gimana? Sadar. Jadi udah ke rumah sakit, Bu. Pisan. Kalau ada sengaja berdiri. Ya. Gak masuk, Kasih kau. Asik no, Bu. Sono, Bu. Sengaja udah coba. Kau jokes Bu ya. Iya. Maklum lah. Kurang kesadaran diri terhadap pergaulan yang sedang dijalani merupakan implikasi dari kurangnya pengetahuan remaja tersebut yang akan berdampak terhadap pergaulan bebas. Kayak tadi si Alfi. Maksudnya pinjam tapi nggak dibalikin, ya kan diklaim pencuri gitu kan. Ya nanti mau niat balikin berarti nggak mencuri dong. Terus kurangnya nilai keagamaan. Itu kalau agama ya sesuai ibadah masing-masing ya. Terus agama itu Ibu, saya izin sebentar ya, Bu. silakan. Saya ada kebetulan banget, Bu. Ya. Mau dianterin nggak? Sama Saya temennya? dulu. Sama temennya? Saya Sama dulu. temennya? Enggak, kamu udah sekali doang. Saya galak, digelak. Saya kan tidak pernah lama, saya tadi disuruh nunggu pas pulang Bu. Ya, kurang pendidikan agama yang tidak diberikan sejak kecil mengakibatkan remaja tidak memahami norma-norma yang berlaku. Ada yang tahu nggak sih norma-norma apa aja yang ada di Indonesia ini gitu? Ya. Apa tuh, Bu? Norma hukum Bu. Norman Kamaru. Ayo nyanyi. Lucu. Lucu nih. Ger. Ada yang tahu norma? Nyamuk. Norma sosial. Norma budaya. Norma budaya. Terus norma agama. Kenormaan. Terus Yang normal-normal aja. Lihat jokes Bu. Ya. selanjutnya ada lifestyle atau gaya hidup.
gaya hidup yang modern tidak terlepas dari kehidupan remaja, kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Kayak apa ya? Gaya hidup modern tuh kayak terlalu kebarat-baratan. Terlalu hype bu, terlalu hype. Ya. Itu maksudnya gimana tuh Bu? Kalau misalkan saya kayak asli gitu, itu apaan? Nggak tahu please. Dangdutan. Ya tahu lah anak muda. Oh, Habis kayak tadi ini, saya Bu. bilang di atas yang ke malam. Iya. Nah itu nggak boleh pergaulan bebas. Oh, bang, Jangan lupa kan, selain minum alkohol, bisa aja dia ngapain. tapi saya nggak minum alkohol Bu. Dia minum es jeruk, Bu. Cuman bungkus. Nah, Nah itu nggak boleh, masuk seks bebas mas. Bu, maksudnya dibungkus. maksudnya dibungkus. Makanya Jelas dong. minum banyak Jelas. dibungkus. Makanya langsung bebas Ibu, mohon Bu, maaf. ibu. Kan di tempat saya kan ada tuh HP gitu bu. Bu, kayaknya ada yang nyariin deh Bu itu, Bu. Iya, Iya bu, biarin aja. nyariin bu. Bisa Bu, Pak. ada nyariin Bu. Ya. Terus Di rumah saya kan ada kafe gitu, namanya kafe Bajawa bu. Nah itu kan gitu. ini kok kayak tuh, bukan? Enggak di Tangerang juga ada di Tangerang. Nah itu kan kafe itu kan kalau malam-malam suka izin tuh, tapi kan minumannya kopi. Itu termasuk pergaulan bebas. Nah, di Depok juga ada Bu, di samping rumah saya di sana Bu. Kalau saya Itu buat gimana jam bu? 10 Kan Bu. kita kan nggak mau mabuk kan. Nah, itu Bu. Iya, Bu. Tapi cuma malam. Ini, Bu. Ini Iya. gularan gitu bu. Iya. Ya. Kalau saya Kopi dangdut. goreng. Ya, goreng. Kalau minumnya kopi nggak apa-apa, kan tujuan bukan sampai jam 10. Apa? Saya Kan lu bantu Bu. Waduh di rumah saya jam 10 soalnya. Beda ini kali ya? Di rumah saya sampai jam 10 doang Bu. Oh, tuh, nggak apa-apa kayak misalnya minumnya kopi gitu kan. Kali pemicu asam lambung. Oh iya. Kalau mabuk kan bisa aja apa namanya keteparan, jatuh, nabrak, Iya. ya kan? Suruh berapa Bos? Lambungnya. Asem. Makasih bu. Ya sama-sama. Terus Kurang. seks bebas itu juga masuk ke pergaulan bebas kalau di luar negeri. Berarti selalu berbentuk pandangan norma ya. Iya. Semua di Indonesia ini berpandangan dengan norma agama, dengan norma-norma. Jadi semua ada aturan ya, guys. Oke, Bu. Dampak pergaulan bebas. Dampak pergaulan bebas pada remaja itu juga resikonya tinggi. Nah, itu terjadi karena rasa ingin tahu yang cukup besar ya terhadap hal-hal baru. Contohnya, Bu. Nanti saya jelasin di akhir ya. Baiklah. Termasuk hubungan seksual tanpa adanya edukasi yang cukup dari orang tua. Saya nggak pernah seksual. Kalau dia bisa. Ya bagus dong. Tapi saya keluarnya malam Bu. Gak apa-apa keluar malam kalau melakukan hal yang positif. Tapi jangan apa ya malam yang positif. Meronda. Ngaji. Siapa tahu kan ada tuh yang ngaji sampai jam 2 pagi. Ada nurun coba. Alamat. Asik. Asik. Lu cara malu sih terus. Asik banget. Terus rasa ingin tahu dapat membuat remaja untuk mencoba mencari tahu hal itu sendiri gitu kan. Kayak ada juga kan orang tua yang enak gitu diajak buat Apa tuh? apa? Kerjasama. Diskusi. Ya, hangout bareng kan bisa. Ada juga yang orang tua itu terlalu kaku gitu karena ya di zaman itu orang tuanya nggak bisa keluar bebas gitu. Jadi dia ngefek ke anak-anaknya gitu. Jadi di anaknya harus ngerasain apa yang dirasain sama orang tuanya dulu. Terus dampaknya ini tuh benar-benar gede banget tuh buat nggak bisa disekalain gitu. Dampaknya itu ada tertular infeksi menular seksual kayak HIV, AIDS, gonore. Apaan tuh, Bu? Gonore. Itu bisa disembuhin nggak Bu? Oh nggak bisa. Obatnya sampai saat ini belum ditemuin sih. Gonore itu Oh, berarti- penyakit kelamin pokoknya lah. Oh berarti penyakit gonore itu lebih bahaya daripada COVID-19 ya bu? Bisa dibilang karena COVID-19 udah ditemuin kan bisa vaksin gitu, tapi AIDS sama HIV atau gonore itu belum bisa. Jadi mungkin impact-nya kemana-mana nanti pasangan kalian. Mungkin 2 tahun lagi udah ada vaksinnya kali Kalau bu. punya pasangan gimana? Mudah-mudahan. Emang nggak mau nikah mas?
Bu, tapi kan saya masih sekolah, Bu. Ya nanti Masih lama, Bu. Kuliah aja kan belum. Emang mau kuliah? Terus untuk yang perempuan bisa terkena penyakit kanker, bisa serviks atau yang lain lah. Terus kehamilan yang tidak diinginkan. Sebenarnya di pergaulan bebas ini lagi-lagi yang dirugikan adalah perempuan. Insan, Bu. Laki-laki juga rugi, Bu. Iya, Bu. Iya, kehamilan tidak diinginkan itu bisa dibilang MBA, hamil di luar nikah. Amidun. Ambil, Bu. JRD. Masuk. NBA. Terus minuman keras dan rokok Emang rokok juga, Emang Bu? rokok? Bu. juga. Wah, saya nggak setuju, nggak setuju. Rokok kan nggak boleh karena membahayakan tubuh. Nggak bisa, nggak bisa. Kanker, pernapasan. Nggak bisa. Makruh. Bener kan? Enggak sih, Bu. Oh, Bu, ngerokok makruh, Bu. Orang zaman dulu ngerokok itu buat ngaji, Bu. Iya, Bu. Biar nggak Itu ngantuk. beda apa sih yang buat gaji? Terus kalau cewek ngerokok gimana? Kan suka ada tuh yang ngerokok. Iya, Bu. Ya itu, dia udah kena pergaulan bebas kan nggak ngakuin laki-laki doang. Berarti kita nggak boleh deketin cewek yang ngerokok, Bu. Setelah laki individu. Oh, berarti cewek lu ngerokok ya? Apa gimana? Enggak. Oh. Begitu, San. Bu. Beri pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas. Nah ini nih yang Apa dilakuin tuh? kan cara mencegahnya gitu, dikasih pemahaman gitu kan. Bu, kalau udah terlanjur tenggelam gimana, Bu? Dikasih edukasi ya, Bu. Tapi kalau masih tambleng, masih nggak dengerin gimana? Tambung apaan ya? Ya, Oh, balik sorry. lagi ke individu masing-masing mau gimana. Iya, Bu. Emang susah. Semua tergantung diri sendiri. Kalau dirinya nggak mau keluar dari zona itu ya mas mau dipaksa kan nggak bisa. Bisa, Bu, pelan-pelan aja. Bisa Bu kalau ada orang yang tepat. Siapa tuh? Siap, Iksan. Oh, yang kelas 2 ya? Yang kelas 11. Iya, kelas 11, Pi. Siapa namanya? Ah, lupa. Minam. Siti kayaknya, Bu. Yang kemarin kamu praktekin pas lagi olahraga ya? Iya. Wah, bisa aja. Lanjut. Lanjut. Next, thank you. Memberi dukungan remaja untuk melakukan kegiatan yang positif. Kayak ngaji bareng, kerjain tugas bareng, terus bikin apa ikut karang taruna. Kan positif ya? Emang Carter? Kalau karakter rumahnya kayak pemuda Pancasila, Bu, yang kemarin. Bentar. Emang itu karang taruna, bukan nggak sih? Itu organisasi nggak sih? Itu organisasi. Itu organisasi. FP itu, OPP. Ormas. Ormas. Organisasi. Iya, kalau dulu itu kan Organisasi mas-mas. Terus menerapkan jam Tentang malam, langit. kayak misalkan ini kayak buat orang tuanya gitu kan atau diri sendiri gitu, kayak gue paling lama pulang jam segini jam 10 gue udah sampai rumah. Oh. Jam malam ya, atau jam 12 lah gue paling malam. Berarti nggak boleh balik malam ya, Bu ya? Boleh, terkenalin dulu. Bu, ya udah pulang pagi. Saya kalau misalkan balik di jam 10-an kadang ngeledekin teman-teman, Bu. Iya, banci belum dandan gitu. Iya. Bu. Bilang lah, emang gue banci gitu. Dulu saya kayak gitu. Bu, masalahnya kalau Cewek. kalau di rumah saya bukan banci, Bu. Ditawain sama pintu, Bu. Iya, Bu. Pinjam lah pintunya rumah saya. Tawain sama pintu. Bu. Terus gunain media sosial dengan bijak, nggak ngirim berita hoax atau nggak nge-share hal-hal yang nggak terlalu penting gitu sih ya anak-anak. Terus upaya mengatasi pergaulan itu tanamin di diri nilai-nilai agama, moral, sama etika. Bu, tapi si Alfi kadang suka ngirim link-link, Bu. Iya bantu. Biasa, Bu. Biasa, Bu. Berita. Berita. Berita, Bu. Paling cewek joget sering banget. Ya, parah itu mah. Astagfirullah. Biar ikut joget kali biar semangat pade semua. Oh. Iya. Lagi dangdutan gitu, Bu. Emang iya Alfi. Bu, kalau saya sakit, Bu, baru bahas, Bu. Ya udah sih. Bu, Kaisar kan belum jadi, Pi. Aduh, kalau saya sakit banget, Bu. Ada musola doang, Pi. Masih kurang dana di sini. Terus melakukan penyuluhan pada remaja kayak Contohnya, Bu. menerapkan dulu. Baiklah. Ya penyuluhan kayak apa ya? Dulu depan, Bu. Penyuluhan tuh kayak ini kayak gini juga termasuk penyuluhan ya sih? Iya. Kayak gitu kasih edukasi. Oh. Ya terus terus solusi
yang buat yang kreatif gitu ngatasin pergaulan bebas itu kayak melalui media sosial, ngepost bikin konten-konten yang edukatif di YouTube, Instagram, Facebook, Reels gitu dan lain-lain lah. Itu bikin konten kayak stop mencuri. Stop. Terus kayak bentuk komunitas remaja di pergaulan bebas, kayak nyiptain ruang buat motivasi diri sendiri atau orang lain buat minderin pergaulan bebas. Wah, saya banget tuh, Bu. Wah, Masya Allah. Iya, Bu. Saya Saya mau anti ikut. banget, Bu, sama pergaulan bebas. Saya mau ikut dong. Bu, saya mau tanya Bu. Ikut komunitasnya ya maksudnya. Bu, Joko mau nanya Bu. Kenapa juga? Nah, Joko kan kadang bikin postingan-postingan di Instagram gitu Bu, kan mengenai kayak hal-hal yang baik, tapi kadang-kadang suka dikatain caper Bu. Itu gimana Bu cara nanggepinnya Bu? Emang caper, Bu? Caper. Emang caper, Bu. Emang caper ya, Bu ya? Waktunya nggak tepat gak sih, Bu? Iya, Ya jangan ditangkepin, kayak yaudah biarin aja gitu. Gue kan mau nge-share yang menurut gue biar teman-teman gue nih kayak kemotivasi gitu kan. Maksudnya gitu kan tujuannya Iya Bu. biar kayak termotivasi aja teman-teman. Soalnya Joko statusnya doang, Bu, itu, Bu, tapi di kehidupan nyatanya beda, Bu. Iya. Enggak, Iya, Bu. Iya. Terus apa lagi? Oke. Terus bikin kayak konseling sama terapi pada remaja yang terjerumus, kayak udah terjerumus ke dalam pergaulan bebas tuh, diedukasi lagi, di konseling lagi, di terapi lagi gitu. Bisa dilakuin oleh tenaga ahli profesional seperti psikolog, konselor dan lainnya gitu kan. Materinya udah selesai, jadi nanti jadi kita mau diskusi tipis-tipis, kebanyak-banyak lah. Tak perlu teh. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya, nanti angkat tangan ya. Ya, Bu. Bu, ada hadiahnya nggak Bu? Mas bisa jawab pertanyaan aku dulu. Ya, Bu. Boleh. Udah begitu dong. Lanjut. Gas. Pertama, bagaimana pendapat Anda tentang dampak pergaulan bebas terhadap nilai moral dan dalam masyarakat? Dampak pergaulan bebas. Amin. Dalam apa, Bu? Pergaulan bebas. Dalam pergaulan bebas terhadap nilai moral di dalam masyarakat. Banyaknya ini, Bu. Anak-anak muda yang songong-songong, Bu, kepada orang dewasa, Bu. Contohnya, Mas. Contohnya anak SMA ngelawan ibunya, Bu. Oh, Nendang pintu ya? Tendang pintu supaya dibeliin Motor. apa? Aerox. Itu. Motor, Bu. Enggak dong, biar kayak anak orang-orang, Bu. apa? Tidak benar. Iya, itu. Ya. Nah, betul, Bu. Oh, dapat Bisa buat gua. Yang kedua nih. Apa aja dampak positif dan negatif dari pergaulan bebas bagi individu dan masyarakat? Apa? Apa, Bu? Dampak positif dan negatif Apanya? dari pergaulan bebas bagi individu dan masyarakat. Ya, Bu. Dampak positifnya itu agar kita tahu dunia luar, Bu. Terus Dampak negatifnya apa ya? Merusak diri. Merusak diri sendiri, Bu. oke. Salah itu baik. Terakhir. Ya, Bu. Menurut kalian tuh bisa dihindarin nggak sih atau dikendaliin gitu pergaulan bebas? Bisa. Nah, tuh, Bu. Contohnya dibantu dong. Kenapa? Gua nggak tahu. Kenapa bisa? Dari lingkungan yang positif. Oh iya, terus lingkungan positif kayak gimana itu? Temennya baik-baik. Yang mana yang baik-baik? Bisa. Seharusnya juga itu buat gua. Masih. Keluar. Ya. Tar dulu. Belum, dikit lagi kan jam istirahat. Iya, bentar lagi, sabar. Oke. Sekian layanan hari ini. Semoga materi-materi hari ini bisa diterapin di dalam
di dalam lingkungan kalian dan untuk diri sendiri. Sebelumnya berdoa dulu ya. Berdoa dimulai sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Makasih semuanya. Sampai jumpa di kelas